Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Safira Putri Edi. Saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya mengambil program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Nah, saya salah satu mahasiswa di sini, mahasiswa di Universitas Tanjung Pura Untan atau Untan Pontianak. Saya akan menjelaskan dan berpresentasi kepada kalian mengenai netralitas birokrasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, netralitas birokrasi di Indonesia sempat mengalami ketidaknetralan dalam birokrasi. Hal tersebut terjadi pada rezim Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal itu terlihat pada hal-hal berupa ABG, ABRI Birokrasi Golkar. Contohnya, ABRI memiliki peran ganda dui fungsi, yaitu dapat menjadi anggota DPR sebagai bupati dan termasuk berpolitik. Nah, contohnya yang kedua, untuk menghindari munculnya birokrasi yang otoriter, maka kontrol yang kuat harus benar-benar dilakukan oleh kekuatan sosial dan politik yang ada melalui lembaga legislatif agar birokrasi pemerintahan tidak kebal kritik dan merasa tidak pernah salah serta arogan. Nah, itu contoh yang kedua mengenai hal yang saya jelaskan pertama tadi. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, contoh yang ketiga, sedangkan sebagai lembaga pelayanan publik agar pelayanan kepada masyarakat dan pengabdiannya kepada pemerintah lebih fungsional, maka diberlakukannya sikap netral pada birokrasi dalam arti birokrasi tidak memihak pada atau berasal dari satu kekuatan politik tertentu yang dominan. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi, terjadi perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang politik lama yang dianggap memasukkan atau memasungkan kebebasan politik dengan undang-undang politik baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 pula. Esensi pokok dari undang-undang baru mencakup 3. Yang pertama, dibukanya keran kebebasan dalam berpartisipasi dalam politik secara aktif tanpa hal-hal hegemonik atau memaksa. Yang kedua, menjamin pelaksanaan proses demokrasi yang bebas dan terbuka. Yang ketiga atau yang terakhir, mengedepankan prinsip keterwakilan berdasarkan achievement. Nah, yang selanjutnya itu pasca reformasi. Peran dari Presiden B.J. Habibie dalam memberikan ketetapan undang-undang di tahun 1999, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pula, mengenai netralitas birokrasi yang di dalamnya berisi pokok-pokok kepegawaian, yaitu kewajiban, kesetiaan, dan ketaatan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Adanya liberalisme dan memberikan kebebasan dalam partai politik. Keputusan ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1999, tidak diizinkannya PNS termasuk TNI dan Polri untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik untuk menjaga netralitas, stabilitas, dan sendi pemerintahan. Kemudian pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan judicial review di zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri atas pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu yang berisi bahwa calon kepala daerah boleh dari kalangan perseorangan. Dasar utama pelaksanaan desentralisasi juga otonomi daerah. Besarnya kekuasaan daerah yang menimbulkan raja-raja kecil dan berpotensi mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu pertimbangan digantikannya undang-undang yang terdahulu. Berdasarkan dengan undang-undang ini, kepala daerah dan presiden dipilih langsung oleh rakyatnya dan tidak bertanggung jawab pada DPRD. Next, untuk kesimpulan penjelasan yang saya jelaskan akan saya tuturkan di video berikutnya. Kesimpulannya, birokrasi sebuah instrumen penting dalam negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya untuk rakyatnya. Negara seperti dituntut untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada rakyat. Nah, jadi di sini birokrasi itu instrumen penting dalam negara karena untuk menjalankan fungsi-fungsi dari negara kita, untuk menjalankan berbagai fungsi atau tujuan dari negara kita,
agar pelayanannya maksimal untuk para rakyat-rakyat kita. Nah, disitulah birokrasi berperan. Next, birokrasi pada zaman sekarang menjadi suatu tolak ukur dalam masyarakat menentukan sikap pelayanan yang diberikan pemerintah. Jadi tolak ukur sebagai pelayanan pemerintah seperti itu. Next, namun terkadang untuk memperoleh pelayanan birokrasi, masyarakat mengikuti beberapa prosedur yang cukup rumit dan dalam pelayanan. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.